Mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar menyisakan sejumlah pertanyaan. Apa yang menyebabkan Erlangga mundur? Belakangan beredar kabar ada cawe-cawe istana di balik keputusan Erlangga ini. Benarkah demikian? Ada tekanan dari sejumlah pihak agar Erlangga mundur dari kursi Ketua Umum Golkar, antara lain disebutkan Yusuf Hamka. Tak lama setelah pengumuman Erlangga mundur, Minggu 11 Agustus, Hamka menyebut mengetahui adanya pergolakan di tubuh Golkar. Ia juga mengklaim Erlangga dizolimi sehingga harus mundur dari jabatannya. Hal serupa membuat Hamka memutuskan mundur dari Partai Golkar. Namun dalam keterangannya Senin 12 Agustus di kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Hamka tak banyak berkomentar terkait hal ini. Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran, Bah, siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much, oke? Selain itu, sejumlah politisi Golkar juga mengungkapkan sebelum mengundurkan diri, Erlangga menerima surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung pada Selasa 13 Agustus 2024. Surat itu berisi pemberitahuan pemeriksaan terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya. Kasus tersebut juga pernah menyeret Erlangga hingga diperiksa selama 12 jam oleh Kejagung pada 24 Juli 2023. Namun saat itu status Erlangga hanya sebagai saksi. Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar tak membantah soal surat pemanggilan yang dikirimkan kepada Erlangga. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menegaskan tak ada politisasi karena penanganan perkara didasarkan pada pembuktian. Lantas apa benar tekanan datang dari istana? Apa tanggapan istana dan Partai Golkar terkait isu ini? Terkait hal ini, Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwi Payana pada Senin 12 Agustus di Jakarta menegaskan pengunduran diri Erlangga Hartarto tak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Keputusan itu merupakan pilihan pribadi dan merupakan urusan internal Golkar. Bahkan Ari menyebut sampai saat ini Erlangga tetap menjalankan tugas sebagai Menko Perekonomian. Sejak Minggu malam sampai Senin ini, Erlangga turut mendampingi Presiden Jokowi di IKN dan mengikuti sidang Kabinet Paripurna pertama di IKN. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia pada Minggu malam di Jakarta meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi terkait keputusan Erlangga mundur dari kursi Ketum Golkar. Dan keputusan pengunduran diri itu juga sudah dirapatkan dan menjadi keputusan keluarga. Ya. Nah, jadi saya mohon kepada kawan-kawan kita hormati ya keputusan Pak Erlangga yang sangat personal dan sangat pribadi, dan kita tidak usah lagi mengait-ngaitkan apa latar belakang dan seterusnya. Atau mengaitkan dengan siapa saja. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, pada Minggu menilai ada kejanggalan di balik mundurnya Erlangga. Saya sih melihatnya bahwa ini tidak ada asap jika tidak ada api, tidak akan mengundurkan diri jika tidak ada masalah, jika tidak ada problem. Pasti ada politik belakang layar yang mendorong agar Erlangga mundur. Ya, saya sih melihatnya bahwa ini invisible hand, ya, kekuatan luar Golkar, kekuatan kekuasaan yang memang menginginkan Erlangga mundur digantikan oleh orang yang bisa dikendalikan oleh kekuatan luar itu. Pengunduran diri Erlangga ini terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, saat ini setiap parpol tengah sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi Pilkada 2024. Akankah misteri penyebab keputusan Erlangga mundur ini bakal terjawab setelah muncul sosok penggantinya? Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? Apa sih kira-kira alasan dibalik mundurnya Erlangga dari kursi Ketua Umum Golkar?